Awalnya, api muncul dari salah satu rumah warga yang kemudian merembet ke rumah lain yang ada di sekitarnya. Di Reskrim Polda Sulsel, Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan, aksi pembakaran rumah dilakukan seorang pria. Pria tersebut membakar rumah mertuanya setelah istrinya diduga berselingkuh dengan pria lain. Setelah mengetahui pelaku, polisi langsung bergerak. Polisi menangkap pelaku MR di Jalan Muhammad Yamin Baru, Kecamatan Makassar. Saat akan dibawa ke posko Resmo Polda Sulawesi Selatan, pelaku pamit kepada anak dan keluarganya. Saya heran. Hasil interogasi awal, pelaku MR awalnya membakar sampah plastik di depan rumah mertuanya. Api kemudian membesar dan pelaku meninggalkan lokasi. Akibat pembakaran rumah mertua itu, 32 rumah lainnya di kawasan padat penduduk ikut terbakar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turboni, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Puluhan rumah warga Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar tadi, menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Sementara itu Kejaksaan Agung menegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Dan saat ini Thomas Lembong telah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Saya Davi Pratama, pemirsa inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, dua rumah di permukiman padat penduduk Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Kobaran api melahap 2 rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang melihat kobaran api membesar berusaha melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Warga menghancurkan genteng rumah korban agar api tak merambat ke rumah lainnya. Selain 2 rumah yang terbakar, terdapat pula 2 unit sepeda motor yang ikut hangus terbakar. Diduga arus pendek atau korsleting listrik menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran. Api berhasil dipadamkan 45 menit kemudian setelah 4 unit mobil Dinas Kebakaran Kota Palembang diturunkan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Rumah 2 yang terbakar yaitu atas nama Ibu Sumarni sama Bapak Fatur. Kalau untuk sementara kejadian oleh korsleting listrik karena dari listrik. Ada korbannya bang? Untuk korban kita tidak ada, cuman yang material 2 motor sama 2 rumah yang kena. Pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendalami peristiwa tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Seorang pekerja pendulang intan di kawasan desa Pumpung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan tertimbun longsor. Hingga kini tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban. Aktivitas pendulangan intan di Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan memakan korban. Lubang tambang intan mengalami longsor hingga menimbun salah satu pekerja pendulang intan. Terkait peristiwa tersebut, warga bersama tim gabungan berupaya mencari keberadaan korban pada Rabu siang. Ini masih proses pencarian. Ada berapa orang bang yang dicari bang? 1 orang kemungkinan nih. Kalau tahu abang, ini ke dalamnya berapa meter bang? Korban ini posisinya bang? Kemungkinan 3-4 meter kan. 3-4 meter. Diketahui sebelum longsor terjadi, para pekerja tengah asik mendulang intan di lubang berukuran sekitar 10 meter ke dalam tanah. Guna memudahkan proses pencarian, pihak kepolisian memasang garis polisi di sekitar lubang yang longsor. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Isairi, iNews melaporkan.
Diduga sopir dalam kondisi mengantuk, sebuah minibus berpenumpang 5 orang terjun ke jurang sedalam 5 meter di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya sopir dan 1 penumpang mengalami patah tulang. Mengantuk. Sebuah minibus berpenumpang 5 orang dalam kondisi terbalik terjun ke jurang sedalam 5 meter di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kondisi minibus ringsek usai terguling ke jurang. Diketahui 5 penumpang dan sopir selamat. Namun sopir mengalami patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara 4 penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Diketahui kecelakaan ini berawal ketika minibus bergerak dari arah Kabupaten Bode menuju Kota Makassar. Namun diduga sopir dalam kondisi mengantuk hingga hilang kendali saat menikung mengakibatkan minibus terjun ke jurang. 6 sama supir. 6 sama supir. Itu gimana kondisi mereka, Pak? Ya ada yang patah, ada yang luka ringan. Tapi semuanya selamat ya, Pak? Ya selamat. Oh, dia dari mana mau ke mana itu, Pak? Dari Bone katanya mau ke Makassar. Oh, sekarang ada di mana semua, Pak? Korbannya ini? Di puskesmas kayaknya. Dibawa Kalau sopir di Polres. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa laka lantas ini. Kasus ini pun telah ditangani unit laka lantas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Petugas kepolisian menyelidiki kasus penembakan mobil Camat Baito usai mendampingi guru Supriyani di persidangan oleh orang tak dikenal. Sementara itu usai mobilnya ditembak, Camat Baito justru dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan karena dinilai kurang kooperatif. Tim gabungan dari Polda Sulawesi Tenggara dan bidang laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan melakukan olah TKP kasus penembakan mobil dinas Camat Baito oleh orang tak dikenal. Mobil dinas Camat Baito ini ditembak OTK usai kembali dari mengantar terdakwa Supriyani, guru honorer yang menjalani persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Petugas pun menggelar rekonstruksi dan mengambil sampel kaca retak untuk dibawa ke laboratorium guna menyelidiki penyebab keretakan. Sementara itu, usai menjadi korban penembakan OTK, Sudarsono Mangidi justru dicopot dari jabatannya sebagai Camat Baito. Pencopotan ini dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan, Surnudin Dangga. Menurut Surnudin Dangga, Camat Baito Sudarsono Mangidi dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi soal kasus guru Supriyani dan tidak netral. Untuk Camat Baito saya tarik dulu. Saya tugasan BKO kan dari eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Diketahui, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi intens mendampingi kasus guru Supriyani, mulai dari penangguhan penanganan di lapas perempuan hingga sedang di PN Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Kuasa hukum Supriyani menemukan kejanggalan dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap korban D. Kejanggalan itu terungkap dari saksi yang menyampaikan keterangan berbeda pada sidang Selasa kemarin. Sidang lanjutan kasus guru honorer SD Negeri 3 Baito Konawe Selatan Supriyani memasuki agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andolo Selasa 29 Oktober 2024, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 dari 8 orang saksi. Namun 3 dari orang saksi tersebut mereka menyampaikan keterangan berbeda. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan dalam pemeriksaan di depan hakim yang berlangsung tertutup, korban D menyatakan pemukulan terjadi pukul 8.30 pagi. Bukan 10 pagi sebagaimana tertulis BAP kepolisian. Kuasa hukum Supriyani juga melihat kejanggalan terkait keterangan 3 saksi tersebut. Tadi terungkap fakta bahwa katanya
Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Nah, ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas, tapi dia pelan saja. Nah katanya posisinya dari atas dia memukul. Kalau pakai gagang sapu kan miring itu, miring toh. Nah kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Ya, semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, didakwa melakukan penganiayaan terhadap siswanya yang juga anak polisi oleh Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Namun hingga saat ini terduga pelaku tidak mengakui tindakan penganiayaan terhadap muridnya yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Dari Konawe Selatan, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan guru se-Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menggelar aksi solidaritas dukungan terhadap Supriyani yang tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo. Hanya meminta dibebaskan teman kami, Ibu Guru Supriyani. Terbebas dari apa yang dituduhkan tanpa saran. Ratusan guru menggelar aksi solidaritas serta dukungan moral terhadap Guru Supriyani di depan Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam aksi ini, para guru juga menggelar teatrikal yang menyindir proses penyelidikan dan penyidikan Guru Supriyani yang dinilai penuh kejanggalan. Selain itu, para guru juga melakukan aksi doa bersama. Mereka meyakini Guru Supriyani tidak bersalah dalam kasus ini dan mengharap Majelis Hakim PN Andolo memvonis bebas Guru Supriyani. Masa guru berjanji akan terus mendampingi proses hukum dan mengawal keadilan untuk Guru Supriyani. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri masih melakukan otopsi terhadap jenazah tanpa kepala yang ditemukan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Selain itu, pihak rumah sakit juga telah menerima bagian tubuh lain berupa potongan kepala dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan DNA. Apakah kedua bagian tubuh tersebut merupakan jenazah yang sama? Petugas Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga kini masih melakukan proses otopsi terhadap jasad wanita tanpa kepala yang dikirim ke Rumah Sakit Polri pada Selasa kemarin. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan kiriman potongan tubuh korban berupa kepala. Kedua potongan tubuh berupa badan dan kepala tengah dilakukan pemeriksaan DNA apakah kedua potongan tubuh tersebut merupakan satu orang yang sama. Selain itu, pihak rumah sakit masih menunggu pihak keluarga korban untuk mengungkap identitas jenazah melalui data antemortem dan postmortem. Dan saat ini akan dilakukan pemeriksaan dalam terhadap dua potongan jenazah. Kita akan dilakukan otopsi, pemeriksaan dalam, juga akan dilakukan pemeriksaan DNA untuk mencocokkan apakah kepala dengan badan itu satu orang atau bukan. Kalau pemeriksaan jenazah minimal 1 minggu untuk DNA. Identitas mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara akhirnya terkuak. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengungkapkan, petugas telah mengidentifikasi korban berinisial SH berusia 40 tahun yang merupakan seorang ibu rumah tangga warga Babakan Binong, Kecamatan Curug, Tanggerang, Banten. Mayat yang ditemukan ini berdasarkan hasil identifikasi dari tim Inafis Polres Pelabuhan Tanjung Priok, itu awalnya tanpa kepala, akhirnya beberapa jam kemudian ditemukan kepalanya. Kemudian ada luka senjata tajam, diduga menggunakan senjata tajam berdasarkan posisi atau bekas irisannya di bagian leher. Kemudian perut jenazah ini membesar dan kulit arinya mengelupas di bagian perut dan jari-jari tangan. Dari penemuan awal karung berisi bagian badan, tangan dan kaki,
kurang lebih sekitar 600 meter. Alhamdulillah berhasil ditemukan jam 00 itu dari radius 600 meter dari penemuan badan, tangan, dan kakinya. Unit Jatanras Polda Metro Jaya kini tengah menangani kasus ini dan memburu pelaku dugaan pembunuhan berencana tersebut. Sebelumnya jasad tanpa kepala ditemukan di dalam karung di dermaga kapal belakang pom bensin di Jalan Tuna Muara Baru, Jakarta Utara. Saat ditemukan jasad tersebut terbungkus rapi dengan kardus, karung, selimut, dan busa kasur. Warga sempat membuka bungkusan lantaran mengeluarkan bau tidak sedap. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi seorang anggota Binmas Polsek Pondok Aren saat melumpuhkan pelaku ganjal ATM. iNews Prime segera kembali. Kembali di iNews Prime, pemirsa, tim patroli perintis Polda Metro Jaya menangkap belasan remaja pelaku tawuran di Tangerang Selatan, Banten. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan belasan senjata tajam. Tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya melakukan pengejaran terhadap sekelompok remaja pelaku tawuran di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah remaja lari kocar-kacir, melarikan diri ke dalam permukiman warga guna kabur dari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 13 remaja beserta senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Dari penyelidikan polisi, diduga para remaja ini sempat melukai seorang pengendara motor yang tengah melintas. Yang terlibat kurang lebih 13 orang yang berumur belasan tahun. Di TKP sudah ditemukan satu orang korban yang diduga telah diberhentikan terlebih dahulu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, belasan remaja ini kini ditahan di Mapolsek Pondok Aren untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, dua petugas sukarelawan pengatur lalu lintas terlibat duel sengit dengan menggunakan senjata tajam di pinggir Jalan Raya Pantura, Gresik. Akibatnya, perkelahian tersebut menyebabkan salah seorang menderita luka sabetan senjata tajam. Inilah rekaman video seorang warga saat dua orang petugas supel tas liar terlibat duel sengit menggunakan senjata tajam. Perkelahian ini terjadi di pinggir Jalan Ruas Pantura, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tidak jauh dari lokasi lahan perlintasan tempat mereka bekerja. Akibat perkelahian, seorang supel tas bernama Rahman menderita luka sabetan senjata tajam di bagian jari tangannya. Sementara seorang supel tas yang lain bernama Imron telah diamankan petugas kepolisian Polsek Kebomas. Menurut Imron, perkelahian dipicu rasa kesal karena korban berusaha merebut lahan pengaturan lalu lintas tempat mereka bekerja. Korban juga mengancam akan melakukan pembunuhan jika tidak meninggalkan lahan tersebut. Untuk itu, dirinya menyiapkan senjata tajam berupa celurit untuk membela diri jika mendapatkan serangan. Anggota polisi lalu lintas sedang melintas, kemudian berhasil diamankan. Walaupun ada yang luka, tapi masih dianggap luka ringan. Kemudian luka tersebut, yang korban tersebut dibawa ke rumah sakit kemungkinan. Terus pelaku sudah diamankan di Polsek. Kini keduanya telah diamankan di Polres Kebomas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang anggota Binmas Polsek Pondok Aren saat melumpuhkan pelaku ganjal ATM viral di media sosial. Bahkan anggota polisi ini harus mendapatkan 27 jahitan karena terkena senjata tajam pelaku. Ya, lu kalau bukan maling,
Mungkin begini. Ambil. Tolong ambil. Ambil. Aksi heroik seorang anggota Binmas Polsek Pondok Aren saat melumpuhkan pelaku ganjal ATM di Larangan, Tangerang, Banten viral di jagat maya. Pelaku yang berulang kali mencoba kabur pun tak berkutik saat Ibtu Rahmat Gunawan menahan pelaku dan dibantu sejumlah warga. Akibat aksi heroiknya, Ibtu Rahmat harus mendapatkan perawatan di bagian tangan karena sabetan senjata tajam milik pelaku. Saat kejadian bermula saat Ibtu Rahmat tengah berpatroli di sekitar lokasi dan melihat adanya aktivitas janggal di sebuah mesin ATM. Melihat plat nomor ada menggunakan plat R, Honda Beat menggunakan nomor palsu. Nah, setelah saya itu balik kembali, saya lihat ternyata ada laki-laki masuk mencoba membantu ibu-ibu yang sedang ambil ATM. Saya langsung bertanya, "Ibu kenapa?" "Iya Pak, ini keganjel," ya kan. Terus dia menjawab, "Nah, kamu ngapain?" Saya bilang gitu kan. "Enggak Pak, saya bantu apa? Kamu ke ibu kenal enggak?" "Enggak." "Wah, lu kamu enggak minta bantuan, berarti kamu maling nih, penjahat kamu," saya bilang gitu kan. Nah, karena saya udah yakin, saya langsung melakukan pemitingan, langsung saya amankan. Nah, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau dari bilah badannya. Nah, akhirnya mengorek pisau itu sehingga kena tangan saya. Usai berhasil ditangkap, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ciledug guna penyelidikan lebih lanjut. Meski terluka, dibantu dengan masyarakat berhasil mengejar dan meringkus seorang pelaku, sementara 2 rekan pelaku lainnya melarikan diri usai aksi mereka dipergoki polisi. Penyerangan kepada Pak Gunawan yang akhirnya menyebabkan Pak Gunawan luka di tangannya karena pelaku ini menggunakan senjata tajam. Pak Gunawan, kemudian ada 2 masyarakat di sekitar situ yang membantu dan 2 orang yang diduga tersangka yang akan melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM itu melarikan diri. Ya, kemudian saat ini tersangka sedang dilakukan pengembangan oleh Polsek Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota, dan Pak Ibtu Gunawan sedang dirawat di rumah sakit. Diimbau masyarakat berhati-hati dalam bertransaksi di anjungan tunai mandiri atau ATM. Apabila mengalami gangguan, sebaiknya hubungi call center resmi yang berada di kartu ATM. Kejaksaan Agung menegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Prime. Kericuhan terjadi antara 2 pasangan calon kepala daerah Sulawesi Selatan saat menghadiri acara debat perdana di Jalan Andi Jemal, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antar kedua massa pendukung hingga adu jotos pun tidak terhindarkan. Diduga kericuhan ini terjadi karena salah satu paslon dilempari massa pendukung lawan. Polisi yang tiba langsung melerai kedua massa dan mengamankan lokasi debat. Rencananya polisi akan menyelidiki kericuhan ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di debat selanjutnya. Ya, sepengetahuan dari kami tadi tidak ada. Nanti akan kita untuk debat selanjutnya mungkin nanti akan kita terapkan strategi yang baru. Akan kita lakukan analisa atau kita aneh bersama di Polda, kemudian apa menjadi kekurangan nanti akan kita masukkan. Meski sempat ada kericuhan, namun debat Pilkada Sulawesi Selatan tetap bisa terselenggara dengan baik. Kedua paslon yang berlaga hadir dalam debat untuk membagikan program unggulan mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdiskusi dengan pemuda Islam di wilayah Condet, Jakarta Timur. Dalam diskusi tersebut,
Pramono berjanji untuk menyediakan internet gratis di setiap masjid guna mendukung kegiatan para pemuda. Dengan mengenakan kemeja putih dan selendang cukin khas Betawi, Pramono Anung menghadiri acara diskusi yang digelar oleh Pemuda Islam Jakarta di kawasan Condet, Jakarta Timur. Dalam acara ini, Pramono Anung mengungkapkan salah satu program prioritasnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta nomor 3 bersama Rano Karno. Jika terpilih nanti, Pramono akan mendorong produktivitas kaum muda termasuk menyediakan internet gratis di setiap masjid dan pelatihan konten digital untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor 1 Suswono melakukan belusukan ke Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain itu, Suswono menilai pasar tradisional Karanganyar perlu direvitalisasi dengan kondisi pasar yang dinilai kurang nyaman saat transaksi jual beli. Kedatangan Suswono, Cawagup Jakarta nomor urut 1 untuk menerima aspirasi para pedagang dan masyarakat sekitar terkait kondisi pasar yang sepi pembeli. Suswono menjelaskan kondisi pasar Karanganyar Sawah Besar dinilai kurang layak sehingga menjadi alasan daya beli masyarakat sekitar menurun. Menurutnya, pasar Karanganyar perlu direvitalisasi dan membangun hunian vertikal sehingga pasar dan tempat tinggal berada di satu atap dengan harapan dapat meningkatkan penjualan di pasar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggebrak meja saat rapat bersama birokrasi kementeriannya. Marwarar Sirait kesal kinerja birokrasi kementeriannya lambat lantaran surat yang diperuntukkan Jaksa Agung terkait lahan sitaan para koruptor terlambat dikirim. Pantes dong Pak Jaksa Agung bilang gitu sama saya di sana. Pak Ares sih belum terima Pak Ares suratnya. Berarti tanggal 28 kan baru hari ini. Ibu menurut Ibu itu kerja benar nggak begitu? Tuh jadi bingung saya tuh. Jadi saya mesti, siapa yang mau tanggung jawab urusan surat aja. Saya itu menteri, tanggal 22 saya kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Ini diantar sebagai pos. Saya malu sama Jaksa Agung. Pak Ara mana saya baru cek, Pak Ara belum sampai suratnya. Ini udah kejawab tanggal 28, ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh. Pak Fari ya, tolong jangan percaya aja sama mereka ya, semua ya. Kejaksaan Agung menegaskan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saat ini Thomas Lembong telah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta. Thomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang saat menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan satu orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejagung menjelaskan pihaknya memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Thomas Lembong diduga memberikan izin impor 105 ton gula kristal mentah kepada PT AP. Impor dilakukan saat Indonesia surplus gula dan diduga ada kong kali kong terkait impor dan penjualan gula. Akibat korupsi ini, negara rugi 400 miliar rupiah. Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015. Yang kedua,
Tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Kejaksaan Agung mengaku tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Mereka mengklaim penetapan status itu murni berdasarkan alat bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Kegiatan Global Harmony menjadi ajang diaspora Indonesia di Riyadh berkumpul dan melepas kerinduan. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di iNews Prime. Pemirsa, kegiatan Global Harmony yang digelar Kementerian Media dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi menjadi ajang diaspora Indonesia di Riyadh berkumpul dan melepas kerinduan. Beragam cerita menarik dibagikan para diaspora Indonesia yang telah tinggal dan mengadu nasib di Jazirah Arab selama puluhan tahun. Nama saya Mutia Sahlan Basir. Kerja di Riyadh, di Haiswedi, nggak seperti di Riyadh. Di sana cuman 3 bulan, nggak betah karena tidak seperti di Riyadh. Jadi akhirnya pulang ke Indonesia, balik lagi, akhirnya saya di Riyadh sampai sekarang ini. Makanan Saudi yang paling saya suka, jadi gersan kapsah itu yang suka, yang setiap hari dimasak sama marek. Kalau musim dingin, marasi. Nama saya Hendra, kerja di Arab Saudi udah 20 tahun. Pertama saya kerja di perumahan selama 3 tahun. Terus kerja lagi di sekolahan selama 7 tahun. Terus pindah lagi ke sekolah yang sekarang saya kerja 10 tahun. Tapi ternyata setelah saya datang ke Arab Saudi, alhamdulillah orang-orang Saudi itu masya Allah baik semua. Makanan yang saya paling suka nomor 1 kapsah. Kehidupan saya di Saudi alhamdulillah baik gitu. Jadi hampir sama lah kehidupan saya di Indonesia sama di Saudi. Ya, saya belajar bahasa Arab di Saudi. Sebelumnya saya nggak bisa bahasa Arab. Nama saya Yara dari Indonesia. Saya di sini hidup bersama keluarga, saudara, sama suami juga. Saya di sini udah 20 tahun juga, bareng sama keluarga juga di sini. Di Saudi ini masya Allah, bikin nyaman, bikin tenang, dan betah juga di sini. Pertama masuk ke Saudi, kita penasaran pengen yang diutamakan pasti pengen ke Mekah gitu kan. Kesana juga saya sama suami sama keluarga juga ke Mekah, ngambil umroh. Alhamdulillah, selama ini kita di Saudi nyaman. Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon 1 untuk gunakan mobil dinas produk dalam negeri Maung Pindad mulai pekan depan. Tak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Pemirsa, saat lagi kita ikuti acara kami selanjutnya. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Jajaran anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga pejabat eselon 1 adalah Maung Pindad.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan maung Garuda saat pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan mobil maung akan dibeli bukan disewa sebagai bentuk investasi negara. Gini, maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Jadi nggak ada juga yang perlu diramein apa ya ramenya gitu. Doain aja, doain biar Pindad bisa sukses.